Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kullama shalla musallin wa kabbar. Wallahu akbar kullama shama shaimun wa aftar. Allahu akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. علانيته وسره لك الحمد على نعمة أنعمتها ولك الحمد بكل حسنة تقبلتها ولك الحمد بكل سيئة غفرتها ولك الحمد بكل كربة كشفتها ولك الحمد بكل مصيبة رفعتها ولك الحمد بكل مال رزقتها ولك الحمد بكل مرض شفيتها ولك الحمد بكل والد أصلحتها ولك الحمد حمدا كثيرا كما تنعم وتتفضل كثيرا ولك الحمد عدد خلقه لك الحمد رضا نفسه لك الحمد زينة عرشه لك الحمد مداد كلماته لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هو أفضل من صام وصال ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميالين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أحبتي في الله Ikhwan fiddin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang mengurus kita, yang menolong kita, yang melindungi kita. Allah adalah pelindung kita. Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah pelindungnya, maka siapa yang bisa menipunya? Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah penolongnya, maka siapa yang bisa mengalahkannya?
Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah penolongnya, maka bersamanya zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, dan bersamanya zat yang maha kaya yang tidak butuh apapun, dan bersamanya zat sang Raja Al-Haq yang tidak bisa dikalahkan. Allah, sebuah nama yang pemiliknya memiliki setiap keindahan. Allah, sebuah nama yang pemiliknya memiliki setiap kesempurnaan. Dia adalah nama yang tidaklah dipanjatkan oleh orang-orang yang kekurangan kecuali Dia memberi kecukupan. Dia adalah nama yang tidaklah dipanjatkan oleh orang-orang yang ketakutan kecuali Dia akan memberinya rasa aman. Dia adalah nama yang tidaklah dipanjatkan oleh orang-orang yang fakir kecuali Allah akan memberinya kecukupan. Dia adalah nama yang tidaklah seorang fakir dan terzalimi terikat dengannya kecuali Dia menolongnya dan Dia menaunginya. Allah, Dia adalah nama yang rahmatnya diminta untuk turun, yang dengannya berkah-berkah diminta untuk turun, maka layak pujian dituju kepadanya. Salawat serta salam kita sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling manis mulutnya, manusia yang paling benar kata-katanya, pemimpin yang paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling berat perjuangannya, paling sayang kepada kita semuanya sebagai umatnya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam salah satu riwayatnya, tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, kata beliau, kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Kapan dia berdoa? Nabi-nabi itu berdoa kepada Allah ketika kaumnya menyiksanya, ketika kaumnya menolaknya, maka dia berdoa, binasakan mereka ya Allah, dan Allah membinasakan mereka. Kecuali aku, kata Allah, aku tidak seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Aku simpan doaku, aku simpan doaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Aku simpan itu untuk umatku, agar menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Untuk syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Namun sayang, datang umat beliau setelah 1400 lebih tahun yang lalu, mereka meremehkan sunnahnya, mereka menyepelekan ajaran-ajaran beliau, mereka menghina kekasih-kekasih beliau. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebarkan agama kepada kita kecuali dengan keletihan, kecuali dengan tertumpahnya darah, kelelahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Haibati fillah, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tamu yang agung itu telah pergi dari tengah-tengah kita. Inilah detik-detik yang paling menyedihkan bagi orang yang beriman berpisah dengan tamu yang agung. Akan datang lagi tamu yang agung itu 1 tahun kemudian, dan bisa dipastikan setiap tahun tamu yang agung berupa Ramadan itu pasti datang setiap tahun. Tapi tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Ramadan tahun depan itu adalah milik kita. Maka jamaah rahimakumullah, dalam salah satu riwayat yang dikisahkan, suatu ketika ada orang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi Amirul Mukminin pada hari raya, dan orang tersebut mendapati Ali sedang memakan roti tanpa lauk, roti yang biasa. Maka orang tersebut kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, hadzal yaum yaumul Id wa anta taqul hadzal khubz.
wahai Amirul Mukminin, hari ini hari raya, sementara engkau makan roti yang seperti ini saja bahkan tanpa lauk. Maka Amirul Mukminin saat itu kemudian menjawab, hadzal yaum lanal id. Hari ini bagi saya, bagi kami adalah hari raya. Wa ghadan lanal id. Besok juga bagi kami, bagi saya hari raya. Wa kulla yaumin la na'sillah lanal id. Dan setiap hari, kata beliau, setiap hari manakala kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagi saya adalah hari raya. Beliau menjelaskan kepada kita tentang makna hari raya, di mana hari raya adalah seorang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya adalah bagi mereka yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, tidak bermaksiat, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya yang maha agung, yang maha kuasa, wa nahan nafsa anil hawa, sehingga mereka mampu menahan hawa nafsu mereka, maka janji Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat kembalinya. Maka terus memperkuat iman, terus melakukan amal soleh, terus beribadah jangan berhenti, terus taat jangan berhenti, hanya sampai sini saja. Allah akan membimbing kita agar di dunia kita hidup selamat, di akhirat kita menjadi hamba yang ditimang-timang dan disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lama hidup di dunia ini. Kebahagiaan hidup sebentar di dunia, lalu kemudian lama di akhirat nanti, selamanya bahkan. Kita hidup di akhirat nanti tanpa batas waktu. Tidak ada bandingnya dibandingkan dengan hidup kita di dunia. Di akhirat abadan abada, selama-lama-lamanya. Tapi di dunia sebentar sangat menentukan keadaan kita di akhirat. Sebentar tapi besar risikonya, sebentar tapi tanggung jawabnya juga besar. Kalau kondisinya seperti itu, apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Apa susahnya capek sebentar? Persis saat Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita melalui saum di bulan Ramadan kemarin, lapar sebentar, haus sebentar, mengendalikan hawa nafsu dalam taat tidak lama, hanya dari subuh sampai kemudian maghrib, maksimal 30 hari riyadhus salihin, riyadhus ruhiyah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin rohani kita menjadi imam, sementara jasmani kita menjadi makmum. Maka jamaah rahimakumullah, setiap kebaikan yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, setiap keburukan-keburukan yang kita tinggalkan untuk terhindar dari murka dan nerakanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, doa kita. Kenapa kemarin kita mau melakukan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih? Bukankah enak tidur berselimut dengan selimut yang tebal? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa kita mau sholat di masjid berjamaah? Pagi, subuh, gelap, dingin, ngantuk. Kenapa kita di rumah saja? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa kita mau lapar-lapar di siang hari? Kenapa mau haus mengendalikan hawa nafsu? Kok mau nas'aluka ridhaka wal jannah? Kenapa mau bersedekah, mau infak, pembangunan masjid, pembangunan sekolahan, pembangunan ini itu, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa mau kita mengeluarkan zakat fitrah tadi malam, zakat mal kita menghitung, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa kita mau hadir di pagi hari ini di tanah lapang ini, dingin kita kedinginan, panas kita kepanasan, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa?
para istri mau taat kepada suaminya, suami mau bekerja banting tulang peras keringat untuk keluarganya. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa mau berjuang di masyarakat? Kenapa mengerahkan pikiran, waktu, tenaga, bahkan harta dikeluarkan? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka fokus kita adalah mendapatkan ridho dan surganya, serta terbebas dari murka dan nerakanya. Kita tidak peduli mau dicaci, mau dipuji. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh jadi cacian lebih menguntungkan ketimbang pujian. Kita marah dicaci maki karena ternyata diam-diam kita ingin dipuji. Bisa jadi bahkan hinaan orang kepada kita tidak apa-apanya dibanding dengan aib, dibanding dengan borok, dibanding dengan keburukan yang kita sembunyikan. Itulah jamaah rahimakumullah yang kemudian membuat kita tidak mudah sakit hati. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun. Dan apabila ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, menghina mereka, mengatakan perkataan-perkataan yang buruk kepada mereka, qalu salama. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Haibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu manfaat kepada kami pribadi sebagai penyampai dan jamaah sekalian, untuk terus kita bisa mawas diri dalam hidup ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu wa lakal mulkus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wal qur'anu haq wa rasuluka haq was-sa'atu haq wa lakal hamdu wa laka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa bika khassamna wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna antal muqaddim antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, kecuali kami mengharapkan rahmat ampunan-Mu. Rahmati kami, ampuni kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik hingga Engkau wafatkan kami. Dosa besar, dosa kecil ampuni ya Allah. Sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa seluruh anggota tubuh kami ya Rabb. Wajah ini, jadikan wajah ini wajah yang kelak akan bercahaya, bersinar di surga, bukan wajah yang akan menghitam, hangus, lekam di neraka jahanam. Jadikanlah mata ini ya Rabb, mata yang akan menatap penuh kelezatan dengan kerinduan menatap Allah, menatap Rasulullah, menatap kekasih-kekasih Allah, menatap sanak keluarga kita di surga nanti. Bukan mata yang terbeliat, melotot, terburai menatap neraka jahanam. Apakah mata yang penuh maksiat ini akan menyelamatkan? Apa gerangan yang engkau tatap selama ini wahai mata? Mulut, ya Rabb, jadikanlah mulut ini mulut yang kelak akan mendesah penuh kerinduan mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat sakaratul maut menjemput.
bukan mulut yang menganga, dengan lidah yang menjulur, dengan lengkingan jerit pilu yang akan mencabut sendi-sendi dari setiap pendengar. Bukan pula mulut pemakan buah jakun jahanam yang getir, penghangus, penghancur setiap usus-usus. Betapa banyak dusta yang diucapkan oleh mulut ini. Betapa banyak hati yang sudah remuk dengan pisau kata-kata yang mengiris hati. Betapa banyak kata-kata manis-manis madu yang palsu yang diucapkan untuk menipu. Betapa jarang mulut ini kemudian syahdu memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadikanlah tubuh ini ya Rabb, tubuh yang kelak akan penuh cahaya, bersinar, bersukacita, bercengkrama di surga dengan keluarga tercinta. Bukan tubuh yang akan tercabik-cabik, hancur, mendidih di dalam neraka jahanam. Wahai tubuh, berapa maksiat yang telah engkau lakukan? Berapa banyak orang-orang yang telah engkau joini dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang telah engkau tindas dengan kekuatanmu? Berapa banyak pelindung pertolongan, perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu. Betapa sering kita mengacuhkan saudara-saudara kita yang lemah. Betapa sering kita mengacuhkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hati ini seindah kata-kata manis, bukan sekotor daki-daki yang melekat di tubuh kami. Jadikanlah hati ini segagah otot, bukan selemah daun-daun yang mudah rontok. Jadikanlah hati ini seindah penampilan, bukan sebusuk kotoran-kotoran. Selamatkanlah seluruh anggota tubuh ini ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa seluruh anggota tubuh ini ya Allah. Mulut dari banyak dusta, ghibah, fitnah, namimah, kata kasar, kata kotor, sombong. Mata melihat aurat yang bukan hak kami. Ya Allah, ya Rabb, tahan perut kami, tahan perut kami dari yang subhat sampai yang haram. Kelemaluan kami, mungkin di antara kami ada yang pernah berzina, mabuk, judi, melakukan dosa-dosa besar. Setelah kami bertemu dengan Sayyidul Ayyam bernama Ramadan, al-yaum, hari ini Sayyidul Ayyam, kami mohon ya Allah, rahmati semua dosa-dosa kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamatkan kami dari kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemaksiatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, senang sholat, senang berjamaah di masjid, senang bersedekah, senang duduk bermajlis, senang membaca, mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati, ampuni orang tua kami keduanya ya Allah. Irhamhum, irhamhum, irhamhum kama rabbawna sighara. Rahmati mereka, kasayangi mereka, timbang-timbang mereka sebagaimana mereka menyayangi, sebagaimana mereka menimang-nimang kami ketika kami masih kecil. Berkahi dengan kesehatan afiat di sisa umur yang telah engkau sisakan untuk mereka. Wafatkan mereka yang telah wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Jadikan kubur mereka raudhatin min riyadil jannah, luas, nyaman, indah seperti taman-taman surga. Ampuni kami yang pernah membentak mereka, ampuni kami yang pernah berkata kasar kepada mereka, ampuni kami yang pernah cemberut, pernah bermuka masam kepada mereka, ampuni kami yang telah membuat mereka menangis, bahkan ampuni kami yang sudah menyusahkan mereka. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din
اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين ya Allah lindungi ya Allah sayang ya Allah berilah pertolongan kepada mereka saudara-saudara kami yang berada di Palestina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat dapat rahmatmu sampai kami wafat dapat ampunanmu setelah kami wafat ringankan kami dalam menghadapi guncangan sakaratul maut kami mohon ya Rabb saat tiba jadwal kematian kami wafatkan kami semua dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam dalam keadaan taat dalam keadaan wudu dalam keadaan berzikir bimbing lisan kami mengucapkan la ilaha illallah berkahi sisa umur kami, berkahi rumah tangga kami ya Rabb. Berkahi Indonesia dengan pemimpin yang bertakwa kepadamu dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Berkahi Banjarnegara, berkahi Batur dengan pemimpin yang bertakwa kepadamu dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Persatukan kami dalam taat, kuatkan persaudaraan kami, ukhuwah kami, jangan engkau pecah belah kami. Jadikan kebersamaan ini berlanjut terus sampai kami bersama di surganya nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang bagi hari ini bermusuhan sementara saudara, sementara mereka teman, maka pertemankanlah mereka kembali ya Rabb. Jika ada di antara kami yang pagi hari ini memendam amarah, murka, dendam, maka luaskan, lapangkanlah hatinya untuk saling memaafkan ya Allah. Bersihkanlah jasad kami dari segala dosa dan salah. Bersihkanlah hati kami dari segala penyakit yang mengotorinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, ibadah kita, salat kita, baca Quran kita. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.